Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan juga Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hari ini tentunya kita merenungkan salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan, yaitu Al-Quran, sebagai sebuah kitab suci yang bukan hanya berfungsi sebagai petunjuk hidup tetapi juga sebagai obat penyembuh bagi hati yang terluka maupun jiwa yang gelisah. Dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama mengkaji bagaimana Al-Quran dapat menjadi sumber ketenangan, obat yang dapat menyembuhkan dan juga jalan untuk dapat melepaskan beban serta masalah yang seringkali menghimpit perasaan kita. Nah, tentunya kita ingin tadabbur ayat ya, untuk healing perasaan kita, curhat juga seakan ini dapat melepaskan suatu beban. Nah, tentunya itu adalah salah satu metode. Lalu apakah metode lain untuk melepaskan atau healing dengan ayat-ayat Al-Quran itu ada? Tentunya ada, yaitu dengan tadabbur. Jadi ada tafakur, ada tadabbur, ada terapi. Tentunya dalam Islam memiliki banyak metode yang bagus, tapi dalam tadabbur ini merupakan metode yang paling efektif sekali. Nah, karena dalam tadabbur ini kita dapat menghayati dan juga memahami pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Ketika Nabi punya masalah, obatnya ini adalah Al-Quran. Sebabnya di dalam Al-Quran ini Allah menyebutkan sebagai obat penyembuh, bahkan lebih dari sekadar obat. Kalau misalkan obat itu disebutnya dawah, kalau syifa itu penyembuh. Nah, dawah ini bisa sembuh, bisa tidak. Tapi kalau misalkan syifa itu sudah pasti sembuh. Makanya Al-Quran itu disebutkan bukan sebagai dawah, tetapi sebagai syifa. Nah, walaupun banyak ulama yang menganggap bahwa Al-Quran juga bisa menjadi obat fisik, tentunya juga saya percaya akan hal itu. Tetapi yang lebih dahsyatnya lagi, ini Al-Quran memang sebagai obat mental. Nah, pertanyaannya ini bagaimana bisa menjadikan Al-Quran sebagai suatu penyembuh? Nah, tentunya dalam semua ayat ini sama, yang membedakan satu dengan yang lain ini adalah keutamaan atau fadilahnya. Nah, tapi semuanya memiliki keistimewaan yang kemisalannya masing-masing. Misalkan di dalam Al-Quran itu ada nun, qaf, sod. Karena satu huruf saja ini memiliki 10 kebaikan. Seperti itu. Jadi jika memang kita membaca nun, alhamdulillah kita sudah mendapatkan 10 kebaikan. Tetapi jika sudah tahu 10 kebaikan, mengapa hanya satu huruf? Lanjutkan saja membacanya seperti wal qalami wa ma yasturun. Jika kita sudah tahu bahwa satu huruf mengandung 10 kebaikan, maka manfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, tentunya dalam membaca ini jangan membuat target, misalnya harus mencari waktu yang tepat untuk membaca Al-Quran agar bisa hatam 1 juz. Nah, jangan cari waktu yang tepat karena itu akan sulit. Lama-lama hingga malam hari akhirnya tidak terbaca. Jadi asalkan ada waktu saja, kita baca dulu saja, seperti itu. Nah, jadi tadabbur ini adalah salah satu cara untuk dapat menjadikan Al-Quran sebagai syifa. Bagaimana dulu Nabi, sahabat, ataupun orang-orang mentadabburi Al-Quran gitu. Yang pertama mereka membaca Al-Quran secara tematik supaya bisa mendapatkan sesuai dengan masalah kita. Karena Al-Quran turun kepada Nabi juga secara tematik dan juga kontekstual, seperti itu. Apa yang dialami Nabi itulah ayatnya. Al-Quran tidak turun sekaligus kan kepada Nabi tentunya. Sekaligus itu hanya ada di Lauhul Mahfuz. Lalu sampai Nabi itu berangsur-angsur selama 23 tahun. Mengapa tidak urut gitu ya? Nah, tentunya surat yang pertama turun itu Al-Fatihah dan Al-Alaq. Langsung kenapa sekarang ini Al-Fatihah lalu Al-Baqarah? Tidak Al-Fatihah, Al-Alaq, kemudian surat yang berurutan lainnya. Hikmahnya ini adalah Al-Quran tidak turun bukan hanya sekadar untuk dibaca, tetapi juga untuk ditadaburi supaya menjadi solusi dan petunjuk dalam hidup. Petunjuk apa? Petunjuk terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Kita tidak akan mendapatkan petunjuk jika tidak memahami kan. Nah, jadi supaya kita bisa tadabbur, kita harus memahami ayatnya sesuai dengan tema. Kita boleh saja membaca Al-Quran secara berurutan, itu bagus sekali, tetapi kalau untuk target tilawah itu untuk target tilawah, bukan target tadabbur. Tilawah juga tidak perlu diganggu ya, tapi target tadabbur ini beda dengan target membaca. Misalkan kita buat 2 target. Jika target tadabbur ini tidak terlalu panjang-panjang dan tidak berurutan, secara tematik saja. Kita menghadapi masalah apa dan bagaimana kita menemukan temanya. Bisa melalui searching ke Google untuk masalah yang sedang ditanganinya dan untuk mentadaburi Al-Quran yang mana, ayat berapa, seperti itu. Meskipun ayatnya terlihat tidak sesuai dengan masalah kita, bisa jadi itulah yang sebenarnya kita butuhkan. Kita bisa membukanya dengan niat baik,
Allah lebih tahu apa yang kita perlukan. Nah, semoga apa yang telah menjadi bahasan kita hari ini tentang tadabbur Al-Quran dapat menjadi jalan bagi kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga mari kita semua berusaha untuk tidak hanya membaca ayat saja, tetapi juga untuk menghayati maknanya, mentadaburi setiap ayat yang kita baca, sehingga setiap kata yang dikeluarkan secara lisan membawa kebaikan, ketenangan, dan juga syifa ataupun obat sebagai hati dan pikiran kita. Semoga Allah mudahkan kita dalam memahami ayatnya, menjadikannya sebagai petunjuk hidup, dan menyembuhkan segala luka di hati kita. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa dan harapan agar senantiasa istiqomah dalam berpegang teguh pada Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, Bobby Valentino.